Nah, sekarang saya jelaskan nih susunan pemain. Ya, dan kalau menurut hemat saya, apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert adalah eksperimen di lineup mirip seperti yang dilakukan oleh Shin Tae-yong pada saat timnas Indonesia bertandang ke China. Yang pada saat itu kalah ya, timnas Indonesia dengan skor 2-1. Saya tidak mengatakan sama, tapi mirip. Kok bisa mencadangkan sang profesor? Kita mau menang atau mau bertahan? Kalau kita mau bertahan, kenapa kita pakai 4 pemain bertahan? Kalau kita mau menyerang, kenapa kita tidak memainkan kreator serangan? Kenapa kita hanya bertumpu kepada sayap yang gampang terbaca oleh para pemain Arab Saudi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan kepada Patrick Kluivert. Nah, ini saya jelasin nih line up nih. Karena saya capek juga nih begadang kan, kurang tidur, gak bisa tidur habis nonton begitu. Martin Paes, untung Martin Paes nih bisa main. 7 save yang dia lakukan loh. 4 diantaranya dari dalam kotak penalti. Jakob Sayuri dimainkan di fullback kanan. Efektif gak? Enggak sama sekali. Karena itu bukan posisi natural dia. Posisi natural dia tuh main di back sayap. Back sayap itu dia udah paling enak mainnya. Mengeluarkan bakat dia, mengeluarkan skill natural dia. Tapi ya udah, ya Patrick Kluivert maunya dia main di fullback sebelah kanan. Kevin Dix salah gak main center back? Sama sekali gak salah. Jade Sess salah gak? Enggak. Dean James gak salah, apalagi Kelvin Verdong kan cedera. Liliano main di sayap, sudah top, sudah benar. Joey Pelupessy sudah benar. Maklock main dengan Joey Pelupessy, salah gak? Gak salah juga, silahkan mainkan. Efektif gak? Enggak. Kenapa? Setipe. Kenapa mainkan double pivot tapi tidak memainkan kreator serangan? Ada Ricky Kambuaya, salah gak? Nggak salah, tapi Ricky itu perlu supply. Supply-nya dari mana? Bukan dari depan, Pak. Tapi dari tengah atau dari belakang. Dikasih gak ke dia bola? Enggak. Dari belakang kasih ke depan langsung, antara ke Beckham atau ke Emiliano, walaupun Beckham dikawal ketat, gak berkutik dia sama sekali, baguslah dia langsung diganti. Dan saya juga bingung, Beckham Putra dikasih posisi starter. Ada apa ini dengan Patrick Kluivert? Ada apa bos sama Anda? Kenapa Beckham Putra langsung diberikan ke posisi di pertandingan yang sepenting ini? Dia adalah game changer. Dia masuk babak kedua, bisa tuh dia kotak-katik pertahanan tim lawan pada saat mereka sudah mulai kelelahan. Kemudian Ragnar main sebagai striker palsu. Gak salah juga, silakan mau coba ini, striker palsu. Tapi kenapa tidak memanfaatkan juga Mauro Zelstra? Mauro ini kan sudah dinaturalisasi, disiapkan untuk tim senior. Kan gak dikasih juga nih dia ke tim SEA Games kan? Gak dipanggil kan? Gak tahu kalau nanti dipanggil. Disiapkan untuk tim senior. Kenapa dia tidak mendapatkan 1 pun menit bermain? Beberapa detik pun kenapa dia tidak dikasih, sedangkan di laga uji coba dia diberikan kesempatan. Kenapa setelah dia diberikan kesempatan di laga uji coba melawan Chinese Taipei sebagai pemain pengganti, lawan Lebanon sebagai striker, walaupun dia tidak bisa banyak berkembang karena tidak ada suplai bola ke dia, kenapa di pertandingan di mana Indonesia membutuhkan striker murni, dia tidak dimainkan? Tanya lagi ke Patrick Kluivert, oke? Oleh Romani sayangnya dia tidak fit. Jadi nggak bisa kita salahkan Kluivert. Mungkin ditahan dulu. Tapi ketika Ole masuk berubah kan, kenapa? Karena dia natural striker. Striker murni itu punya naluri yang lebih baik daripada striker palsu. Striker palsu bukan artinya Ragnar gak bagus, enggak, tapi gak efektif karena dia akan lebih banyak bergerak dengan bola daripada mencari ruang untuk menerima bola. Nah, seperti itulah kira-kira.